China berkali-kali menyatakan Taiwan adalah bagian dari wilayah mereka dalam prinsip satu China. Namun Taiwan kerap menegaskan ingin memerdekakan diri sebagai negara sendiri. Selama ini China berusaha menggunakan cara damai agar Taiwan tetap mau menjadi bagian dari Beijing. Namun dengan peluang itu yang semakin mengecil, terdapat kemungkinan China akan melakukannya dengan agresi militer. Nah, apa sebenarnya yang dicari China hingga sebegitu ngototnya agar Taiwan tak lepas? Ayo kita bahas. Sebelum masuk ke alasan China yang ingin Taiwan menjadi bagian dari wilayahnya, kita bahas sedikit yuk soal hubungan tarik ulur antara Beijing dan Taipei. Dulu waktu zaman dinasti Qing, pada periode 1644 hingga 1911, yang merupakan dinasti Cina terakhir, mereka menyerahkan Taiwan ke Jepang pada tahun 1895 akibat kalah perang. Secara historis, Taiwan sudah menjadi bagian dari Cina sejak tahun tersebut. Nah, lalu pada tahun 1945, Partai Nasionalis Cina atau Kuomintang mengambil alih Cina setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Namun partai itu kalah dalam perang saudara dengan Partai Komunis Cina pada tahun 1949 dan harus mengungsi ke Taiwan. Maka, jadilah Taiwan dan Cina daratan kini memiliki ideologi yang sangat berbeda. Kembali ke masa kini. Presiden Cina Xi Jinping telah menjadikan peremajaan nasional atau rejuvenation sebagai tujuan nasional Cina pada abad ini. Nah, salah satu visi dari ambisi itu adalah membawa kembali Taiwan di bawah bendera Cina. Tak heran, Xi sangat getol menyerukan ambisinya ini. Baik Amerika Serikat dan Cina berusaha menguasai Taiwan karena kekuatan ekonomi mereka. Mengingat status Taiwan sebagai raja semikonduktor dunia. Berbagai perusahaan Taiwan memproduksi hampir 70% semikonduktor dunia dan sekitar 90% chip paling canggih. Jika dunia kehilangan produksi ini, tidak ada perusahaan lain di dunia yang sepadan yang mampu menggantikan. Hal ini akan berdampak pada berbagai lini teknologi dari mulai ponsel pintar, komputer, dan mobil. Akan ada banyak perusahaan di berbagai industri harus mengurangi atau bahkan menghentikan produksi. Mengingat saat ini raksasa chip Taiwan dikuasai oleh Amerika Serikat, maka negeri Paman Sam melakukan beberapa strategi agar Cina terhambat di bidang teknologi. Salah satunya dengan melarang TSMC, perusahaan chip terbesar di Taiwan, untuk memasok produknya ke Huawei Technology, yang merupakan raksasa teknologi Cina. Secara posisi geografis, Taiwan terletak di kawasan yang paling berpengaruh secara ekonomi di dunia karena terletak di jalur perdagangan atau mudahnya sebuah wilayah yang paling sering dilewati kapal-kapal pengangkut keperluan dunia. Posisi Taiwan ini sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat, sebab Taiwan berada di tengah-tengah negara-negara sekutu dan mitra Amerika Serikat di Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, Filipina, Thailand, dan Guam. Jika rangkaian ini dapat terus dipertahankan, Cina akan kesulitan untuk memproyeksikan kekuatan jauh di luar wilayahnya. Sebaliknya, jika Cina berhasil menguasai Taiwan, mereka akan bebas untuk menghimpun kekuatan di Asia Pasifik dan menyaingi Amerika Serikat. Cina juga akan memiliki kendali terhadap perekonomian global. Melihat begitu pentingnya Cina bagi Taiwan, mari kita berandai-andai jika Cina benar akan menginvasi Taiwan seperti layaknya invasi Rusia ke Ukraina. Seberapa hebat militer Cina dan seberapa kuat Taiwan mampu untuk bertahan? Secara kekuatan militer, Cina jelas jauh lebih unggul daripada Taiwan. Sahabatkompas.com bisa melihat perbandingannya pada grafis berikut. Meski punya keunggulan signifikan, sebuah analisis dari Council on Foreign Relations atau CFR, sebuah lembaga riset yang mengkhususkan pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat, memprediksi Cina akan menemui banyak hambatan jika hendak menginvasi Taiwan. Tantangan pertama ada pada Selat Taiwan yang sangat berombak. Pada kondisi ini, maka invasi melalui laut hanya dapat dilakukan beberapa bulan dalam setahun. Ditambah,
mengangkut ratusan ribu tentara melintasi Selat Taiwan jelas bukan perkara mudah. Butuh ribuan kapal serta waktu berminggu-minggu untuk melakukannya. Dan Taiwan dapat mengantisipasinya dengan meluncurkan rudal ke arah kapal atau menyiapkan pasukan di titik lokasi pendaratan atau mendirikan penghalang. Masalah belum selesai, masih ada kendala yang harus dihadapi tentara Cina ketika mendarat. Taiwan cuma punya sedikit pelabuhan yang dapat dijadikan tempat mendarat kapal-kapal Cina. Hal ini dikarenakan wilayah pesisir barat Taiwan yang berupa perairan dangkal sehingga tidak memungkinkan kapal untuk mendarat. Artinya, pasukan Cina harus turun jauh dari garis pantai dan ini membuat peluang mereka diserang menjadi sangat besar. Sementara Taiwan juga berinvestasi jor-joran di bidang pertahanan, mulai dari rantai, senjata anti pendaratan, serta peluncur rudal. Lalu misal nih, Cina sudah berhasil mendaratkan pasukannya di pantai-pantai Taiwan, mereka masih harus berhadapan dengan ganasnya perbukitan Taiwan. Negara itu memiliki puncak gunung yang mencapai lebih dari 12.000 kaki. Pasukan mereka bisa saja bersembunyi di sana dan melancarkan perang gerilya. Selain itu, untuk mencegah negeri tirai bambu menuju ibu kota mereka Taipei, Taiwan dapat menghancurkan pelabuhan utama kota, terowongan, serta jalan raya menuju ke sana. Dan ketika sampai ke Taipei, tentara Cina harus bersiap dengan peperangan kota yang sangat riskan dan mahal. Maka melihat segala kesulitan ini, Cina perlu berpikir 1000 kali untuk melakukan agresi militer ke Taiwan.